Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita dan bangsa kita. Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzolimi dan teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, dan semoga Allah menolong kita semua, menolong jamaah sekalian dan menolong ibu-ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang berlimpah, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan para ulama kita dan guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersama keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Allah akan sikapi Anda dengan cara seperti itu. Sebagaimana Anda bersikap, Allah akan sikapi dengan cara yang sama. Wa kun kaifa syi'ta, maka bersikaplah suka-suka hati Anda, apa yang Anda inginkan. Tapi ingat, fa innallaha ta'ala laka kama takunu anta lahu li ibadi. Allah akan menyikapi Anda sebagaimana Anda menyikapi Allah dan menyikapi hamba-hamba Allah yang lain. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan keterangan beliau. Wa kadzalika man yudhhir lil khalqi khilafa ma ya'lamuhu Allahu fihi. Dan begitu juga untuk orang yang menampakkan sesuatu di hadapan manusia yang berbeda dengan apa yang Allah ketahui dalam diri dan hatinya. Jadi orang yang menampakkan sesikap atau menampakkan penampilan di hadapan manusia, tapi yang dia tampakkan itu beda dengan apa yang Allah ketahui di dalam dirinya dan hatinya. Jadi kita kasih lihat, kayaknya kita orang yang tulus padahal kita riya. Gitu. Kita tunjukkan kita soleh, taat, bertakwa, padahal ini semua tentang kepentingan kita. Dan kita nggak berusaha untuk jadi orang bertakwa sebenarnya, tapi kita perlihatkan itu di hadapan orang. Kita perlihatkan itu di hadapan manusia. Kita perlihatkan itu di hadapan teman-teman kita.
Kita perlihatkan itu di hadapan keluarga besar kita. Yang kita perlihatkan berbeda dengan kenyataan dalam hati kita. Yang kita perlihatkan berbeda dengan hakikat yang ada dalam jiwa kita. Jadi ini sandiwara aja. Fa inna Allah, apa yang terjadi? Fa inna Allah Ta'ala yudhiru lahu fi dunya wal akhirah asbab al-falahi wal najah wal fawz wa yubtinu lahu khilafaha. Maka yang terjadi, Allah akan perlihatkan kepada dia, kepada orang ini, sebab-sebab keberhasilan, kemenangan, keberuntungan di dunia dan di akhirat, tapi Allah sembunyikan wa yubtinu lahu khilafaha. Namun menyembunyikan baginya kebalikannya, dibalas gitu. Yang dikasih lihat nih sebab, padahal kenyataannya enggak. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, man ra'a Allahu bihi wa man samma Allahu bihi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah karena riya dia, maka Allah akan ra'allahu bihi. Allah akan perlihatkan, Allah akan bongkar. Artinya Allah akan sikapi dengan cara yang sama. Dan barang siapa yang beribadah sum'ah itu apa hadirin? Memperdengarkan amalan agar dipuji oleh orang, agar dipuji oleh orang. Kalau jadi bedanya riya sama sum'ah itu, kalau riya pakai indera penglihatan, memperlihatkan amalan, tapi kalau sum'ah itu dengan pendengaran. Jadi barang saya memperlihatkan amalan di hadapan orang, biar dipuji, atau sum'ah, memperdengarkan amalannya di hadapan orang biar dipuji, maka apa yang terjadi? Allah akan menyingkap niatnya tersebut dan mempermalukannya di hadapan manusia. Gitu. Jadi Allah akan balas. Tapi seolah-olah awalnya berhasil dulu, tapi ternyata itu gagal. Jadi kan dia bermain gitu, akan bermain dong, seolah orang riya kan seolah-olah ikhlas, padahal dia ingin dipuji. Maka Allah balas permainannya. Allah balas permainannya. Allah balas permainannya. Jadi barang siapa yang riya, Allah akan singkap dan memperlihatkan hakikat dirinya. Dan barang siapa yang sum'ah, begitu juga Allah akan perdengarkan aib dan niatnya, dan Allah permalukan dia di hadapan manusia. Itu dibalas.
karena dia seolah-olah ikhlas, maka Allah balas seolah-olah berhasil, padahal abis itu Allah permalukan. Na'udzubillah atau na'udzubillah. Makanya tadi kita lihat bagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Barang siapa memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan hakikat dalam hatinya, jadi diperlihatkan di hadapan manusia sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan sebab-sebab keberhasilan, lalu sebab-sebab keberuntungan, tapi sejatinya Allah sembunyikan hakikat dari itu semua. Gitulah. Jadi dia perlihatkan seolah-olah ikhlas, maka Allah perlihatkan seolah-olah berhasil. Itu poinnya. Ngeri ya dia. Gitu. Dia kan menampakkan seolah-olah baik, Allah balas, Allah tampakkan seolah-olah dia akan sukses, padahal enggak sama sekali. Anda itu tadi, Anda kan bermain, ya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman, hadirin sekalian, dalam surat Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, Allah balas tipu daya itu, dan Allah sebaik-baiknya pihak yang melakukan itu. Jadi kalau namanya juga makar itu kan depan belakang beda gitu loh. Bukan nyerang terang-terangan. Yang terang-terangan biasanya bukan makar. Tapi makar itu depan senyum, belakang nikem, gitu kan makar. Lalu apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Allah menggunakan kata kerja yang sama. Mereka buat makar, Allah balas dengan cara yang mereka pilih itu. Gitu. Allah balas. Tadi, barang siapa yang menampakkan kepada manusia sesuatu yang berbeda dengan apa yang Allah ketahui, berbeda dengan apa yang ada dalam hati, maka Allah tampakkan seolah-olah di hadapannya sebab keberhasilan, sebab kesuksesan, sebab keberuntungan, padahal sejatinya sebaliknya. Dia akan hancur, dia akan sial, dia akan apes, dia akan binasa. Tapi di awal seolah-olah dia berhasil, karena cara yang digunakan seperti itu. Seolah-olah dia ikhlas, seolah-olah dia tulus, seolah-olah dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia ingin surga dan kampung akhirat. Padahal yang dia inginkan adalah pujian manusia. Yang dia inginkan adalah kehidupan dunia. Yang dia inginkan adalah memuaskan ego dan hawa nafsunya. Maka karena Anda seolah-olah baik, maka Allah buat Anda seolah-olah sukses. Wih hadirin, karena Anda bersikap seolah-olah ikhlas, Allah buat Anda seolah-olah beruntung, padahal enggak. Itu yang mengerikan. Nasallallahu afiyah.
Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Barang siapa yang ria, Allah akan bongkar dan Allah akan permalukan. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan bongkar juga dan Allah akan perdengarkan niat busuknya tersebut. Itu hadirin. Makanya nggak ada opsi lain kecuali mengikhlaskan niat dan tampil apa adanya, apa yang diucapkan dan diyakini itu sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi poin ini perlu kita renungkan lah, karena ria itu kan menakutkan hadirin. Sum'ah itu kan mengerikan. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, Nabi kita SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan ar-riya. Riya itu paling ditakutkan Rasulullah SAW menimpa kita. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, ketika setiap manusia diberikan ganjaran sesuai dengan amal-amalannya. Ketika setiap manusia diberikan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Allah katakan kepada orang-orang yang riya, pergilah kepada orang-orang yang kalian incar pujiannya di dunia, lalu lihatlah mereka punya pahala nggak buat kalian. Allahu Akbar. Misalnya kita berharap dipuji oleh ibu-ibu, berharap dipuji oleh siapa kalau ibadah? Ya Allah lah ibu, jangan sebutkan yang lain. Kalau itu nanti jatuh. Tapi misalnya ada wanita ingin dipuji oleh calonnya, ini bukan di sini, di entah berantah lah, di negeri entah berantah. Maka pada hari kiamat nanti ini wanita ini disuruh minta tuh sama calon atau suami Anda, akhirnya berhasil nikah. Tapi sempat ria dulu dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tuh pahala sama suami Anda. Ada nggak pahalanya? Ada nggak pahala? Nah, ini salah satu bentuk terkesan kita berhasil, tapi pada hari kiamat nggak direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tuh ke dia. Anda minta pujian siapa? B. Pergi ke B. Bayangkan. Idhabu ila ladzina kuntum tura'una fid dunya. Kan dipermalukan. Kan kalau ada orang begini datang, misalnya hadiri atau ibu-ibu diincar gitu, karena mungkin ada orang beribadah ingin dapat pujian dari ibu sekalian. Lalu pada hari kiamat Allah katakan idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kepada pihak yang kalian incar ketika di dunia untuk mendapatkan pujian mereka. Berarti kan mereka ke siapa? Ke ibu. Jadi kan jadi tahu, oh jadi selama ini kamu itu ibadah nggak ikhlas ya. Gitu loh. Kamu tuh cari apresiasi dan pujian saya.
Itu kalau teman sama teman aja malunya luar biasa. Lalu bagaimana kalau misalnya yang ini ke bawah gitu loh? Itu kan menakutkan. Nasallallahu alaihi. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini kaidah sekali lagi. Setiap apabila seseorang memperlihatkan sesuatu di hadapan manusia yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati yang Allah ketahui, dia perlihatkan ketakwaan padahal dia nggak bertakwa, dia perlihatkan keimanan tapi hatinya kosong dari keimanan, dia perlihatkan keikhlasan tapi hatinya nggak ikhlas, ingin dipuji atau cari dunia. Dia memperlihatkan kesabaran padahal di belakang caci maki seterusnya. Dia memperlihatkan keramahan, kebaikan, bahwa dia itu teman kita padahal di belakang kita dia gibahi kita, dia fitnah kita, dia tusuk kita di belakang. Dan Allah Maha tahu itu. Allah tahu. Di depan kita sih senyum, tapi di belakang nusuk. Di belakang ibu-ibu digibahi, ibu-ibu difitnah, dan karakter ibu dibunuh, tapi di depan ibu manis. Tapi Allah tahu apa enggak? Tahu. Maka apa yang akan dialami orang ini? Lagi-lagi Allah akan perlihatkan seolah-olah dia mendapatkan sebab kebaikan, keberuntungan, kesuksesan, tapi ternyata hakikatnya tidak. Hakikatnya sebaliknya. Karena dia bermain, dibalas dengan pola permainan yang sama. Itu apa? Na'udzubillah kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Makanya tidak ada jalan kecuali keikhlasan. Lalu benar-benar mentauhidkan Allah dengan rububiyah Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa yang Allah cintai kita kerjakan lahir batin, dan apa yang Allah benci kita berusaha tinggalkan lahir batin. Dan kalau kita khilaf, kita terjatuh, segera istighfar dan taubat. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi para ulama, Ustaz dan tim serta seluruh penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya bahwasanya sabar itu bisa dilakukan dengan pertolongan Allah. Iya, itu yang dijelaskan Ibnul Qayyim, Syekhul Islam dan para ulama yang lain. Jadi kita harus berdoa atau isti'anah untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, jelas. Dan itu diajarkan dalam zikir pagi, petang. Itu semua tentang minta pertolongan di kegiatan harian. Ustaz, beberapa tahun terakhir saya rasanya menghadapi banyak ujian, banyak doa-doa yang sudah saya minta bertahun-tahun tapi rasanya dijawab sebaliknya. Misal berdoa agar dimudahkan untuk lanjut pendidikan tapi belum kunjung dapat. Berdoa agar keluarga saya dijauhkan dari ujian A tapi malah ujian A terjadi di keluarga saya. Dan hal-hal lain. Saking banyaknya ujian ini saya merasa jadi mati rasa karena terlalu sering sedih. Saya merasa doa saya tidak didengar jika sedang berada dalam kondisi negatif. Saya merasa doa saya dijawab dengan cara lain oleh Allah dalam kondisi positif. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa sabar dan tetap bisa berpandangan positif kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon dijelaskan bagaimana membedakan apakah doa saya tertolak atau dijawab dengan cara yang lain. Jazakallahu khairan, semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan,
Yang pertama, sebagaimana penanya menekankan bahwa untuk bisa sabar kita harus minta pertolongan kepada Allah. Wa ma sabaruka illa billah, kata Allah. Dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus banyak-banyak doa dan banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah yang Maha Tahu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 16, "Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Allah yang Maha Tahu dan kalian nggak tahu. Kalian tidak tahu. Yang Maha Tahu itu Allah. Dan Allah Maha Tahu kapan, apakah yang kita minta itu yang terbaik buat kita, atau justru itu buruk buat kita, atau itu baik tapi ada yang jauh lebih baik dan Allah berikan yang jauh lebih baik itu, atau buruk kalau Allah hindarkan dan Allah ganti di akhirat. Allah nggak kasih di dunia. Kenapa? Allah tahu kalau kita punya itu rusak kita, maka Allah kasih di akhirat. Kita pengen rumah gitu loh, gak dapat rumah, tapi Allah kasih istana di surga. Kenapa gak dapat rumah? Karena Allah tahu kalau kita dapat rumah mungkin kita sombong, hadirin. Kalau kita dapat rumah yang kita inginkan, kita jadi incaran perampok. Perampok masuk, kita lagi keluar, cuman ada anak kita di rumah, dieksekusi. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Udah jangan dikasih rumah kita nih. Terus gimana dong, kan udah minta, dikasih di akhirat. Gitu, hadirin. Ada banyak opsi, hadirin sekalian. Aku nih doa biar bisa lanjut pendidikan. Belum tentu lanjut pendidikan itu baik. Belum tentu. Gitu. Ada banyak kasus orang jadi korban bully di sebuah sekolah. Bahkan bukan hanya verbal abuse, physical abuse, bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena dipukulin, dianiaya. Terjadi nggak kasus itu? Banyak. Dan ketika kejadian, kata orang tuanya, saya nyesel menyekolahkan anak saya di sini. Itu. Padahal sebelumnya pengen banget ini sekolah oke. Tapi setelah itu, kalau tahu begini, saya nggak pernah mau sekolahkan anak saya di situ. Itu boy. Atau mungkin bukan physical abuse tapi verbal abuse. Nggak meninggal dunia tapi menyisakan trauma sampai ia tua gara-gara dibully di sekolah. Kita nggak pernah tahu. Itu poin. Jadi semua mungkin bisa terjadi. Ada banyak orang kenal obat-obat terlarang di mana? Di sekolah atau pergaulan sekolah. Kita nggak pernah tahu lah, jemaah. Atau bisa jadi masuknya bukan dari sisi itu, tapi di sisi ketika kalau tembus kita jadi orang yang sombong dengan titel-titel kita itu. Jadi orang yang arogan dengan gelar-gelar kita, maka Allah nggak kasih, karena Allah tahu hati kita itu nggak cocok. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Yang membuat kita susah sabar itu, apalagi kalau kita udah doa kok belum diijabah, itu bukan nggak diijabah. Yang buat kita nyesek itu apa, jamaah?
sok tahu. Nah itu sok tahu, itu sok tahu, iya nggak? Sok tahu yang buat kita nyesek. Makanya Allah katakan jangan sok tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Jangan sok tahu sama Allah. Yang maha tahu itu Allah. Udah, jangan sok tahu. Kenapa sih ya? Aku udah doa nggak? Ya, Allah yang maha tahu apakah ini terbaik atau tidak. Dan kalau ini terbaik, apakah saat ini momennya atau nanti? Kan begitu. Ada orang itu hadirin, dia punya rasa dengan seorang laki-laki atau seorang wanita, lalu dia doa. Setelah beberapa tahun, yang dia inginkan nikah sama yang lain. Agak dalam ini ya, nikah. Lalu dengan spek pemikiran manusia, dia putus asa. Waktu itu usianya 20-an tahun. Doa saya nggak diijabah. Gitu. Bahkan ada yang doa pas umroh. Masya Allah. Saya kan udah doa di Masjidil Haram. Kok nggak diijabah nikah sama dia? Suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nih, akhirnya move on, nikah. Akhirnya dia nikah juga. Dia habis masa, dia nikah juga. Terus mereka nggak kontak. Lalu di usia kepala 4 tadi, masing-masing cerai dengan pasangannya. Lalu Allah pertemukan, nikah, hadir sekalian. Ya Allah, itu diijabah setelah 20-an tahun. Itu. Dan sesuai dengan doanya. Kan doanya nggak sebutkan waktu dan nggak sebutkan pernikahan keberapa. Yang penting kan nikah sama dia, ya Allah, gitu loh. Kan itu pokoknya. Anda kan nggak bilang nikah keberapa. Diijabah sama Allah. Artinya plek ketuplek diijabah gitu loh. Sesuai dengan redaksi doa Anda. Kita putus asa. Dan seringkali yang nasihatin kita juga sok tahu juga. Kamu harus terima kenyataan dia bukan jodohmu. Kata siapa? Gitu. Jadi yang terpukul sok tahu, yang nasihatin sok tahu juga. Gitu. Nah, itu manusia lucunya gitu. Dan kita kan sok bijak gitu kalau nasihatin. Udah, move on. Dia bukan jodohmu lagi. Dia bukan jodoh. Ternyata jodohnya, tapi nanti di usia 40-an tahun gitu lah. Jadi yang mudah-mudahan masih ada harapan lah. Kok kesana itu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi saya doain pasangannya cepat mati Pak Ustadz. Ya bukan. Enggak. Pokoknya udah jujur sama Allah, doa, tawakal Allah. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita ini kebanyakan sok taunya. Udah sok tahu, terburu-buru lagi. Wa kanal insanu ajula, kata Allah. Manusia tuh sukanya buru-buru, gak sabar. Coba tenang dulu, tata tuh hidup, tata itu hati, sabar, minta tolong sama Allah. Allah Ta'ala misal.
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Al-Qayyim, Ustadz, keluarga, juga tim. Amin wa iyyakum. Hayakumullah Ustadz wa iyyakum. Saya seorang wanita status menikah yang telah bertobat dari kasus perselingkuhan. Alhamdulillah di'afani ma'amtalaha bi'ufaddalani ala katimi warfatafdila. Dengan rahmat dan taufik Allah saat ini rumah tangga berjalan harmonis. Suami berlapang dada dan mau menerima saya kembali. Alhamdulillah semua kebutuhan saya dan anak terpenuhi. Namun makin hari suami makin mengalami penurunan dari segi ibadah. Bila diingatkan ia membantah. Saya pernah tanya kenapa moodnya begitu buruk, apakah karena fulan temannya yang menjadi orang ketiga di kasus ini. Ia bilang hanya letih karena kerjaan kantor. Sejujurnya Ustadz, saya sangat membutuhkan perhatian lebih dari suami. Apalagi sudah ada orang ketiga yang hampir menggantikan kedudukan suami di hati saya. Pola kerja suami yang kebanyakan pulang malam membuat saya jenuh menghadapi hari-hari. Usia pernikahan kami menginjak 16 tahun. Dan pola pulang malam memang sudah terbiasa dari awal pernikahan kami. Saya berharap dengan adanya teguran dari Allah atas cobaan kemarin mampu meluluhkan hatinya dan mau berbenah. Saya takut berkata-kata banyak menasihati suami. Bila marah mulutnya sangat pedas. Saya takut saya sakit hati dan berbuat yang tidak-tidak lagi. Bila hari libur atau pulang kerja, ia lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya saja. Anak-anak pun tidak ada interaksi khusus dengannya. Suami juga jarang terjun langsung untuk pendidikan anak. Saya pernah mencoba kirim video kajian dan tidak direspon. Saya ajak untuk membaca Quran, dia bilang itu terus. Apa yang harus saya lakukan? Sejauh ini saya terus berdoa pada Allah, mohon kesabaran serta taufik hidayah untuk suami. Saya sangat takut saya tidak bisa bersabar di titik ini, kemudian saya kembali lagi ke dosa yang lalu. Na'udzubillah. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk memberikan pencerahan. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Alhamdulillah di'afani ma'amtalahu bihi wa faddalani ala katsiri mimman khadafdila. Ini cukup kompleks ya hadirin ya. Di satu sisi jelas istri selingkuh itu salah fatal dan benar-benar fatal, dan ketika suami memaafkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah. Jarang suami bisa memaafkan seperti itu. Namun di sisi lain kita juga bisa mengerti betapa beratnya menjalankan rumah tangga jika kita hanya berjuang sendirian. Dan apabila pasangan, saya nggak bicara penanya ya, tapi secara umum apabila istri kehilangan sosok suami sebagai pemimpin, bahkan bukan hanya pemimpin, sebagai teman, karena nggak ada waktu untuk bicara, nggak ada waktu untuk tukar pikiran, nggak ada waktu untuk bersama, dan kalau ada kesempatan sibuk dengan gadget, itu memang berat dan sangat susah. Tapi sesusah-susah kondisi itu tetap tidak dibenarkan terjatuh ke pihak ketiga. Karena yang pertama itu pengkhianatan kepada suami, dan tentu saja perzinahan kalau terjadi perzinahan. Yang ketiga itu melecehkan diri sendiri sebagai wanita, melecehkan diri sendiri, merendahkan dan menghinakan diri sendiri. Itu yang disayangkan. Jadi kan memang berat hidup ketika suami itu nggak punya performa yang baik, nggak ada waktu, nggak ngedidik dan lain sebagainya. Tapi kan bukan solusinya seorang wanita merendahkan dan menghinakan dirinya sendiri. Kan itu menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Karena dengan wanita sering atau dengan istri selingkuh itu
benar-benar melecehkan diri sendiri dan menghina diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Karena wanita itu sangat terhormat, tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali suaminya. Jadi hadirin Allah, jadi pola pikirnya tuh dibalik gitu loh. Jadi ini tuh bukan kalau saya nggak dapat dari A, jangan salahkan saya kalau saya dapat dari B. Bukan itu. Kasus ini tuh beda. Kan seringkali, jadi kalau saya nggak mendapatkan itu kasih sayang dari suaminya, ya jangan salahkan saya kalau saya dapat kasih sayang dari laki-laki lain. Atau kalau saya nggak dapat belayan dari suami saya, jangan salahkan, atau saya khawatir nggak bisa menahan belayan dari laki-laki lain. Bukan itu. Dalam konteks ini, kalau kita kalau masyafal belum mendapatkan belayan, kasih sayang, sentuhan suami, bukan opsinya kita melecehkan diri kita sendiri dan menjatuhkan marwah kita sebagai wanita dan merendahkan harkat martabat kita. Itu bukan, sama sekali bukan opsi. Beda dengan yang lain. Beda kalau urusannya makanan gitu ya, atau misalnya tender project, lo kasih gua penawar apa? Enggak, oke, udah gua kesini. Atau naikin lagi dong. Kalau lo nggak bisa naikin, gue akan pindah ke sini. Itu no issue gitu loh. Atau misalnya makanan, misalnya sama-sama rumah makan Padang, cek kita mau makan ayam bakar. Ayam bakar ada nggak? Kalau nggak ada, saya pindah ke sebelah. Misalnya restoran nasi kapau kan gitu ya. Ini ada nggak? Nggak ada. Ya udah saya pindah. Itu no issue. Bisa dipahami nggak? Jamaah. Tapi ini masalah kehormatan diri kita sendiri sebagai wanita. Ketika Anda nggak dapat atau nggak mendapatkan hak syahwat dengan suami yang sah, bukan berarti boleh menghinakan diri sendiri. Itu nggak apple to apple, itu nggak nyambung. Makanya selingkuh itu sama sekali bukan opsi apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Sebagaimana itu tadi. Misalnya wanita single parent gitu loh. Lalu misalnya dia kesepian, kan solusinya juga bukan dia tidur sama laki-laki lain. Itu nggak ada opsi sama sekali ke sana. Karena solusi dari kesepian butuh disayang, butuh disikapi sebagai wanita. Itu kan kebutuhannya. Solusinya bukan melecehkan diri, gak nyambung. Kalau masalahnya haus, solusinya minum air, nyambung nggak? Nyambung. Solusinya haus. Solusinya haus lagi. Masalahnya haus. Terus solusinya diomel-omelin, dicaci maki. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Karena harusnya dia dikasih air untuk hilangkan dahaga, bukan dicaci maki yang artinya merendahkan dia. Selingkuh atau berzina itu merendahkan diri sendiri di level yang jauh lebih parah daripada dicaci maki orang. Tapi kita tetap menjaga izzah. Ini bukan opsi sama sekali. Sama sekali bukan opsi. Kan nggak ada, makanya nggak ada orang. Kenapa Anda mau dicaci maki? Abisan gua haus.
Kan nggak nyambung. Bisa ngerti nggak? Dicaci, kenapa mau dicaci maki itu artinya diri kita berusaha direndahkan. Oleh siapa? Oleh lisan orang lain. Berzina dan selingkuh itu wanita merendahkan, melecehkan diri sendiri. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Bedanya cuma subjek, tapi substansinya itu merendahkan, menjatuhkan, menghinakan, dan melecehkan. Bukan opsi itu. Apapun yang terjadi, mau punya suami, mau suaminya nggak perform, suaminya nggak jarang pulang, atau suaminya meninggal, atau suaminya bercerai, atau misalnya la qadarullah, semoga nggak terjadi ya, suaminya selingkuh. Opsinya bukan Anda selingkuh juga. Kalau suami seorang wanita merendahkan dirinya sendiri, masa respon kita merendahkan diri kita sendiri juga? Kan gak nyambung itu. Benar gak jemaah? Wanita itu kehormatan. Begitu dia bisa disentuh dan dizinai oleh laki-laki, maka dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi jangan pernah berpikir opsi itu. Kalau solusinya gimana? Kembali kepada Allah, istighfar, taubatan nasuha, lalu perbaiki diri. Dan ada kemungkinan, ada kemungkinan kesalahan kita kemarin berdampak ke psikis suami, tapi beliau nggak sebutkan aja, beliau nggak menyampaikan terus terang. Saya nggak mengatakan suaminya berbohong, tapi justru kebaikan suami yang untuk menjaga perasaan istrinya. Tapi di banyak kasus, makanya kemungkinan, saya nggak mengatakan pasti, saya nggak judge kasus ini, tapi di banyak kasus itu berdampak ke suami. Akhirnya suaminya ilfil, oke pertahankan, tapi dan seterusnya. Dan banyak kasus gak pernah sama lagi setelah itu, tapi pernikahan tetap berjalan. Makanya kembalilah kepada Allah, istighfar dan taubatlah kepada Allah, dan jangan jadikan kekurangan pasangan kita pembenaran kita bermaksiat kepada Allah, karena di hari kiamat tidak ada gunanya alasan itu. Apalagi dalam kasus ini, karena berzina dan selingkuh adalah melecehkan diri sendiri dan menjatuhkan diri sendiri, menghinakan diri sendiri, dan merusak harkat martabat dan kehormatan kita sebagai wanita. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup, semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa